وصار الدمع يجري يا إلهي خذ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, kita saat ini insyaallah subhanahu wa ta'ala akan membahas satu kitab tentang masalah Bulughul Maram. Dan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala adalah suatu hal dan bahkan pengkajian yang sangat penting gitu. Karena Bulughul Maram ini semua hadis-hadis Nabi SAW tentang kehidupan kita sehari-hari. Itu tentang masalah fikih halal dan haram. Itu ada di Bulughul Maram. Baik, sebelum kita bahas, ana mohon maaf dulu kepada pertama Ustaz Sumardi dan juga panitia masjid. Ana minta dicabut karena bukan apa-apa, itu ganggu orang apa? Salat. Dan ana takut di situ aja. Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah marah ketika itu Nabi dihadiahkan baju khamisah laha a'lam. Ada kain, ada banyak coraknya. Nabi dikasih sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dikasih, ternyata Nabi nggak khusyuk. Komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, kasihlah ini kembali kepada Abu Jahal. Aku nggak mau pakai lagi. Wa'tuni bi ambijaniyati, dan kasihkanlah aku bi ambijaniyah, kasihlah aku sebuah kain yang dia itu betul-betul polos, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu memang ganggu salat. Makanya kalau pakai sarung, kalau bisa itu mereknya jangan ditampakkan. Allahu akbar. Oh, atlas nih mahal. Kan gitu. Nanti Allahu akbar. Oh, gajah duduk, kenapa duduk ya? Kenapa gak berdiri? Nanti itu udah ngayal aja. Makanya Allah alam, ana takut di situ. Ana takut di situ. Makanya para ulama mengatakan hatta gambar Ka'bah di dinding itu kan banyak kan? Para ulama larang semuanya. Enggak boleh. Enggak boleh. Sejadah. Alhamdulillah sejadah cuman kayak gini. Yang banyak corak-corak itu Nabi dilarang oleh para ulama. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu orang apa? Salat. Dan ana takut itu saja. Dan nama anak nggak usah ditempel juga, insya Allah. Mudah-mudahan yang penting kita akan apa? Berjalan. Takutnya dosa-dosa anak, ganggu-ganggu kesalahan-kesalahan anak, semuanya ada hisab di akhir nanti. Dan anak takut hal itu. Nah, Allah alam bisawab. Taib. Perhatikan ayuhal ikhwatul kiram. Bulughul Maram itu ada 1.500 lebih hadis. Dan semua para ulama itu betul-betul perhatian dengan menghafalkan hadis Bulughul Maram. Dan bahkan disyarah, dijelaskan. Makanya wallahu alam, antum kalau mau nyari Bulughul Maram itu banyak terjemahannya. Makanya Pak usahakan nanti beli Pak ya. Kedepannya Bulughul Maram itu dibeli. Itu banyaklah di sini itu toko-toko buku itu banyak yang jual. Kitab apa? Bulughul Maram. Itu hadis-hadis terjemahan saja. Nanti syarahnya bisa antum catat. Kenapa? Itu banyak sekali para ulama yang betul-betul memperhatikan hal tersebut. Antum tahu Pak, Masya Allah, Ustadz kita, Ustadz siapa? Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas. Beliau itu menghafal luar kepala. Karena antum sebelum masuk majelisnya mulazamah Syekh Ibnu Utsaimin zaman dahulu, itu nggak bakal boleh masuk kecuali apa? Orang-orang sudah hafal luar kepala. Dan itu memang betul-betul satu hal kemuliaan yang didapatkan oleh beliau. Dan itu memang harus seperti itu. Kalau dulu kami di pondok bukan Bulughul Maram, Umdatul Ahkam. Orang yang enggak Umdatul Ahkam yang enggak lancar, rasib udah ngulang. Itu jadi ada beberapa pondok yang menggunakan kitab-kitab yang lain. Kalau di Jamiah Islamiyah kawan-kawan menggunakan Muharrar. Dan banyak sekali. Jadi para ulama itu betul-betul memperhatikan tentang masalah apa? Hadis Bulughul Maram. Antum tahu Pak, Masya Allah, Syekh bin Bas, Bulughul Maram tuh Pak sebenarnya kecil aja. Anak itu ada. Dulu ketika di pondok itu sering anak bawa, walaupun itu nggak diwajibkan, tapi anak hafal sendiri. Karena yang diwajibkan itu Umdatul Ahkam. Anak taruh sini, anak tambahan tuh anak hafal. Itu seginilah dia. Syekh bin Bas itu disebutkan oleh anaknya sendiri beliau mengatakan, la zama abi hadzal kitab aktsar min sittina am. Sittina ama.
Bapakku gak pernah lepas dari buku Bulughul Maram, karyanya siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Gak pernah lepas selama 60 tahun dari kitab apa? Bulughul Maram. Min badi hayatihi ila mamatihi mulaziman lahu, dari awal kehidupannya Syekh bin Baz ayah aku sampai meninggalnya beliau. Fi iqamatihi wa safarihi, baik beliau itu mukim atau beliau apa? Musafir. Beliau enggak pernah lepas dari Bulughul Maram. Wa syaibatihi wa syababihi, baik beliau itu masih muda atau sudah tua, ataupun ketika beliau sakit, kata anaknya, wa maradihi, hatta abahku sakit, enggak pernah lepas dari kitab apa? Bulughul Maram. Wa lailihi wa naharihi, malam dan siangnya juga. Wala tufariquhu nuskhatuhu abada, enggak pernah lepas dari teksnya Bulughul Maram selama-lamanya. Kana masyghulan biha, disibukkan seluruh hidupnya dengan apa? Kitab Bulughul Maram. Itu kata anaknya. Dan itulah Pak, Masya Allah, itulah para ulama bagaimana himmahnya. Kalau kita nggak bisa jadi ulama, gimana cara kita? Metodenya Pak, kata para ulama, illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita ini nggak bisa jadi ulama, minimal apa? Fatashabbahu, tiru pola hidupnya siapa? Ulama. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu, sesungguhnya meniru-niru para ulama itu apa? Keberuntungan. Usahakan seperti itu Pak. Dan ketika kami di pondok pun Pak, Masya Allah ya, dulu diingatkan, ulama itu nggak pernah lepas dari pena. Nggak pernah lepas dari apa? Pena. Pena itu di sini terus. Sampai apa kata guru kami ketika itu, anak masih ingat, Ustaz Abdurrahman Hamzah. Beliau mengingatkan, talibul ilm, penuntut ilmu itu disebutkan nggak bisa berpisah dari pena. Ainama halla wartahal, di mana dia berada dan kemana dia pergi, nggak boleh apa? Lepas dari pena. Dulu kami Pak di pondok tuh sering bawa pena di sini. Karena kenapa? Ustadz kami, walaupun kami malas nulis, yang penting gayanya dulu. Narain apa? Pena. Iya sahih. Kita nggak bisa jadi ustadz seperti itu zaman dulu. Tapi apa? Fatashabbahu, tiru mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena niru orang yang mulia itu apa? Keberuntungan. Itu kata para ulama. Bayangkan Pak, itulah makanya bagaimana semangat mereka. Dan kita Pak, ulama-ulama sedikit demi sedikit udah apa? Meninggal, pergi, dan seterusnya. Masya Allah. Dan itulah termasuk akhir apa? Tanda akhir zaman. Hilangnya para ulama, banyaknya orang-orang apa? Juhal, orang-orang ya, jahil. Itu dan itu diangkat. Jadi Pak, Masya Allah, kalau kita lihat 60 tahun Syekh bin Baz gak pernah lepas Bulughul Maram, tiba-tiba kita mau selesai Bulughul Maram 2 tahun, mustahil. Mau kita hafal Bulughul Maram itu mustahil. Kenapa? Makanya jangan sampai kita bosan untuk kajian apa? Bulughul Maram. Kata para ulama, man ta'awwada ala syai'in sara ahla. Siapa yang membiasakan diri untuk atas segala sesuatu, dia akan jadi ahlinya. Kalau dia mau jadi ahli komputer, dia harus membiasakan apa? Dengan komputer. Kalau dia mau jadi ahli bahasa Inggris, dia harus ngomong apa? Bahasa Inggris. Kalau dia mau jadi ahli apa lagi? Ya semuanya, dia harus biasakan sesuatu itu. Maka dia akan jadi apa? Ahlinya. Jadi Pak, Masya Allah. Dan keutamaan nanti antum, kalau antum dah beli, itu antum hafalkan hadisnya. Ustaz, anak nggak bisa Ustaz baca teks Arab. Hafalkan terjemahannya. Boleh nggak? Wallahi boleh. Berpahala? Boleh berpahala. Iya sahih berpahala. Kenapa? Para ulama semuanya sepakat, riwayatul ahadits bil ma'na la ba'sa bihi. Antum meriwayatkan hadis dengan makna, boleh nggak kata para ulama? Boleh. Ibnu Hajar saja nanti kita sebutkan dalam Bulughul Maram, beliau meriwayatkan hadis yang panjang disingkat tapi nggak berubah apa? Makna. Jadi antum menghafal hadis dengan makna, dapat pahala, dapat pahala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafizaha wa addaha." Allah akan kasihkan cahaya untuk siapa? Sami'a maqalati, siapa yang mendengarkan sabda aku. Antum Pak nanti bakal dengar 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis minimal Pak. Sekarang ada PDF itu. Ada kok PDF kalau antum nggak mau beli. Sami'a maqalati, antum dengar 1. Tapi nggak cukup sampai situ. Yang kedua, fawa'aha, dia fahami. Kalau antum mau fahami dengan cara kajian. Yang ketiga, wa hafidhaha, dia apa? Hafalkan.
Hafidhah itu Pak, hafal itu dari kata bahasa Arab. Cuman orang Arab itu dha itu nggak bisa. Makanya lafaz apa bahasa Indonesia? Lafal. Zuhur, lohor. Naam, hifadz, hafidhah, yahfadhu, hafal aslinya. Tapi mereka susah hafal, susah sama mereka. Akhirnya apa? Hafal. Itu kata para ulama. Itu Pak, masya Allah, Allah isya dan menghafalkannya. Wa addaha, antum sampaikan. Kami ini bukan ustaz, nyampaikan siapa? Sampaikan ke anak dan istri. Pahala bukan? Pahala. Makanya kata para ulama, jangan sampai nanti kita itu nggak hafal apa? Nggak hafal kitab Bulughul Maram, nggak hafal hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kita tanya, berapa hadis mas yang dihafal? 1, innamal a'malu binniyat. 2, apa lagi? 3, apa lagi? Paling mentok-mentok 5 hadis yang kita hafal. Berarti kacau bukan? Kacau 40 tahun. Atau bahkan di antara kita ada 50 tahun. Minimal Pak, enggak usah teks Arab, tapi apa? Terjemahannya. Contohnya gini. Janganlah engkau marah. Rasul bersabda, janganlah engkau marah dan bagimu apa? Surga. Kan enak, udah. Dapat enggak pahalanya? Wallahi dapat. Kenapa? Kitab itu diperbolehkan para ulama untuk meriwayatkan hadis dengan apa? Makna. Jadi Pak, susah ngafal dan sebagainya, itu suatu hal yang wajar. Tapi kita itu malas untuk ngulang-ngulang. Cara ngafal itu Pak, biar gampang itu kata para ulama dengan apa? Diulang terus Pak, masya Allah. Anak udah cerita kemarin Yahya bin Ma'in kan, yang ditendang sama gurunya kan. Itu udah ceritakan itu Pak, sama Abu Nu'aim ditendang. Yahya ibn Ma'in nih Pak, masya Allah, sampai anak sampaikan kemarin Pak, para ulama semua sepakat zaman dahulu, di zaman Yahya ibn Ma'in mereka mengatakan kullu haditsin la ya'rifu Yahya ibn Ma'in falaysa bihadits. Setiap hadis yang tidak diketahui oleh Yahya ibn Ma'in maka bukan apa? Hadis. Saking banyaknya hafalan apa? Hadis Yahya ibn Ma'in. Perhatikan Pak, bagaimana Yahya ibn Ma'in ngafal hadis. Beliau mengatakan, "Laulam naktubil haditsa 50 marrah ma arafna." Kalau kami itu tidak menuliskan hadis, satu hadis sebanyak 50 kali, kami nggak bakal hafal. Satu hadis Pak, bukan cuma dibaca 50 kali, tapi juga ditulis 50 kali. Ma'arafna, kami nggak hafal itu hadis. Nah kita Pak, masya Allah, ngulang pun nggak nyampe 50 kali. Sudah ngomong apa? Susah. Susah. Berapa kali atau ngulang-ngulang bacaan hadisnya? Baru 10 kali. Masih kurang? Masih. Yahya bin Ma'in berapa kali? 50 kali. Pak, masya Allah. Ulama lain disebutkan, masya Allah Pak ya. Disebutkan di sini Abu Mas'ud Ar-Razi. Abu Mas'ud Ar-Razi. Beliau ditanya oleh murid-muridnya. Disebutkan, ya Imam, inna nansal hadis. Kami ini suka lupa hadis. Ngafal, tiba-tiba malamnya udah lupa. Ngafal lagi, tiba-tiba udah lupa. Pas seperti kita, ngafal pagi, lupa apa? Malam dan sorenya. Apa kata beliau? Ayyukum yarja'u fi haditsin wahid 500 marrah. Siapa dari kalian satu hadisnya dimurojaah, diulang-ulang 500 kali. Satu hadis. Innamal a'malu binniyat diulang berapa kali? 500 kali. Siapa di antara kalian yang seperti itu? Apa kata muridnya? Man yaku ala hadza? Wahai Abu Mas'ud, siapa yang mampu untuk hal itu? Beratlah, ngapain ngabisin waktu? Apa kata beliau? Lidzalika la tahfadzun. Ya gara-gara itu kalian enggak ngafal apa? Hadis. Berarti Pak harus berapa kali diulang? 500 kali. Kalau metode siapa? Abu Mas'ud Ar-Razi. Dan sangat banyak sekali Pak. Jadi antum jangan mau berharap cepat mengambil ilmu, maka akan cepat pula apa? Hilang lupanya. Kata para ulama, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa yang ngambil ilmu secara sekaligus, hilangnya juga apa? Sekaligus juga. Jadi itu betul-betul hati-hati. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Antum ada yang megang enggak, Pak? Bulughul Maram? Enggak ada, sama sekali enggak ada ya? Ada Pak ya? Kalau ada minggu kapan nanti pertemuan berikutnya, kalau bisa harus, dan ini rutin Pak insyaallah. Di kitab ini Pak, Bulughul Maram, sering sekali Ibnu Hajar menggunakan istilah-istilah tertentu. Semisal disebutkan akhrajahus sab'ah, dikeluarkan oleh Imam 7, dikeluarkan oleh Imam 6,
dikeluarkan oleh Imam 5, dikeluarkan oleh Imam 4, dikeluarkan oleh Imam 3. Maksudnya 7 itu apa, Pak? Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Itu 7. Kalau 6, hilangkan Ahmadnya. Berarti Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Taib Imam 5, Pak. Hilangkan Bukhari dan Muslim. Kalau disebutkan diriwayatkan oleh Imam yang 5, berarti siapa? Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian kalau disebutkan semisal tadi Imam 5 ya. Imam 7, 6, 5, 4. Kalau Imam 4 siapa? 3 awal dihilangkan. Berarti Abu Daud, At-Tirmidzi, Ashabus Sunan. At-Tirmidzi, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Taib Imam 3 dihilangkan yang 3 awal dan yang terakhir. Berarti cuma Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Sebenarnya itu nggak terlalu penting untuk antum, tapi untuk para talibul ilm, untuk para penuntut ilmu itu harus tahu tentang kaidah-kaidah, istilah-istilah para ulama. Na'am, wallahu alam bissawab. Jadi Pak, Masya Allah, Bulughul Maram itu para ulama mengatakan itu kitab yang paling bagus. Sebenarnya ada banyak kitab, Pak. Semisal kitabnya Al-Ahkam, disebutkan Al-Ahkamul Kubra, Al-Ahkamul Wusta, Al-Ahkamus Sughra. Punya Imam siapa? Ishbili. Itu juga terkenal. Umdatul Ahkam, ini yang kami pakai, Umdatul Ahkam. Mungkin di kajian sini juga ada Umdatul Ahkam. Kitab Al-Muntaqa. Al-Muntaqa ini, Pak, kitab miliknya siapa? Kakeknya Ibnu Taimiyah. Kakeknya siapa? Ibnu Taimiyah. Cuman kekurangannya, Pak, nggak ada penjelasan apakah hadis ini sahih ataukah dhaif. Langsung aja dibawa kayak gitu. Jadi itu kurangnya. Kemudian yang berikutnya Al-Muharrar. Ini banyak dipakai, Masya Allah. Kitab apa? Al-Muharrar. Di jamiah di kampus-kampus Timur Tengah itu banyak pakai ini. Dan hatta di SCDI pun kami pakai ini. Tapi untuk orang-orang yang ngambil jurusan apa? Hadis. Itu dipelajari Muharrar. Kemudian yang terakhir apa? Bulughul Maram. Na'am, wallahu alam bissawab. Taib, Pak. Kita nggak usah lama-lama. Kita masuk ke hadis yang pertama di sini. Disebutkan, Pak. Kalau antum ada PDF-nya silakan download, Pak. Tulis saja Bulughul Maram terjemah PDF, ada itu nanti. Tinggal download. Bulughul Maram terjemah PDF itu langsung ada. Biasanya gitu. Taib. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah laut. Tentang masalah apa? Laut. Komentar beliau apa? Huwa tahuru ma'uhu. Laut itu suci apa? Airnya. Al-hillu maitatuhu, dan halal hewan-hewannya. Makhluk-makhluk yang ada dalam laut itu apa hukumnya? Halal. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh Imam 4. Siapa tadi? Ashabus Sunan. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Itu dia. Dan diriwayatkan juga Ibnu Abi Syaibah. Dan lafal ini, Pak, milik Ibnu Abi Syaibah. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu jami'an. Baik, Pak. Pertama, sebelum kita bahas hadis, siapa Abu Hurairah? Ana udah cerita Pak Abu Hurairah ini di beberapa majelis. Sebenarnya panjang, cuman kita singkat. Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi. Kabilahnya apa? Daus. Itu yang Nabi katakan Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ketika Nabi SAW berdoa kepada Allah agar ngasih hidayah untuk apa? Kabilah Daus. Ini kabilah dari Yaman. Ana udah ceritakan panjang nih, Pak. Yang ngasih kunyah Abu Hurairah siapa? Bukan Rasul. Siapa, Pak? Abahnya, abinya sendiri, Abu Hurairah. Karena memang dulu ketika kecil itu dekat dengan siapa? Kucing. Tapi disebutkan Abu Hurairah. Nabi nggak mau.
Nabi apa? Nggak mau. Apa kata Nabi SAW untuk Abu Hurairah? Bal anta Abu Hir. Engkau itu bukan Abu Hurairah tapi Abu Hir. Allah alam kenapa Nabi nggak suka dengan ucapan Hurairah? Mungkin karena kucing betina kali. Karena kalau Hir itu kucing apa? Jantan. Ala kulli hal Nabi SAW itu kurang serak dengan penamaan apa? Abu Hurairah. Sukanya dengan Abu Hir sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Nah, karena tapi udah kadung, Pak, maka penamaannya juga nggak apa-apa Abu Hurairah. Itu dia. Na'am wallahu alam bisawab. Masuk Islamnya pada tahun apa? Perang Khaybar, tahun ke-7. Ini Pak, Masya Allah. Yang ana berkali-kali tegaskan, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Pak, Masya Allah, kalah jauh dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka ashabikunal awwalun. Awal-awal masuk Islam. Awal-awal Nabi diutus. Sebelum hijrah, Pak, Nabi diutus di Mekah. Nabi berapa tahun? 13 tahun. Itu sebelum hijrah mereka udah masuk Islam. Abu Hurairah setelah hijrah tahun berapa? 7. Telat sekali. Mungkin udah 20 tahun bedanya dengan Ali ibn Abi Thalib, Abu Bakar dan seterusnya. Berapa tahun, Mak? 20 tahun sekitar itulah. Telatnya, Masya Allah. Tapi ternyata sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah. Kenapa kok bisa, Pak? Mulaziman lahu. Terus diikutin kemana Rasul ada dia. Seakan-akan Abu Hurairah ini bayangannya siapa? Rasul SAW. Dan itu diakui oleh Ibnu Umar sendiri. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Kunta al-zamana li Rasulillahi SAW wa a'lamana bihadithihi. Wahai Abu Hurairah, engkau ini adalah orang yang paling menyertai Rasul dibandingkan kami. Dan juga engkau adalah orang yang paling tahu tentang hadis Nabi SAW. Jadi beliau ini, Pak, termasuk min kibar ahlil fatwa. Sahabat-sahabat Nabi yang termasuk kibarnya gitu loh, Pak. Termasuk istilahnya kalau zaman kita ustadz besarnya lah gitu. Ulama besarnya di zaman beliau. Na'am wallahu alam bisawab. Jadi seperti itu, Pak. Dan meninggalnya beliau itu tahun disebutkan 57 Hijriah di Madinah. Dan Anda sudah jelaskan gara-gara beliau takut dari fitnah di zaman itu. Dan beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika min ra'si sittin. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari pangkal tahun 60. Jadi minta meninggal sebelum tahun 60. Wa imarati sibyan, dan aku berlindung kepada Engkau dari pemimpin anak-anak. Siapa yang dimaksudkan? Yazid ibn Muawiyah rahimahullah. Nah, Mbak, dan itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya Abu Hurairah meninggal dan Allah kabulkan. Untuk siapa Abu Hurairah? Karena memang fitnah di zaman itu memang besar, Pak, Masya Allah. Dan terjadi di mana-mana di zaman itu. Nah, wallahu alam bisa akhirnya meninggal, dan itu kata seluruh para ulama, Allah kabulkan doanya siapa? Abu Hurairah. Baik, Pak. Nabi kita Muhammad SAW bersabda tentang masalah laut. Huwa tahuru ma'uhu. Dia tahur airnya. Apa tahur? Bukan sekedar suci. Kalau sekedar suci itu tahir. Kalau tahur apa? Suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan itu, Pak, air yang turun dari langit atau keluar dari bumi tanah. Dan dia masih betul-betul dalam penciptaannya, nggak ada perubahan. Itulah namanya tahur, air yang suci dan mensucikan. Perhatikan, Pak, di sini. Ada bedanya dengan air suci saja? Ada. Air suci ini, Pak, air yang sudah berubah. Jadi dia itu kata para ulama nggak lagi disebutkan sebagai tahur, tapi cuman apa? Tahir. Anak ambil contoh, Pak, Masya Allah. Antum tahu ini air, kalau ana masukkan teh, apa jadinya? Teh. Nggak bisa dikatakan air teh. Kalau Indonesia bisa. Orang Arab nggak nyebut lagi nih Pak Ma. Ism ma'ul mutlak itu nggak disebutkan lagi untuk air ini. Kalau udah masuk ke dalam teh, udah berubah jadi apa? Syai. Sama air ini, Pak, kalau ana masukkan apa? Kopi. Kalau Indonesia masih bisa bilang air kopi. Tapi kalau dalam bahasa Arab nggak bisa, namanya udah apa?
Gahwah udah. Sama juga yang lain, apalagi? Banyaklah ala kulli hal. Itu Pak, susu dan semuanya. Itu dia suci, apakah mensucikan? Maka jawabannya tidak. Dia cuma sekedar tahir tapi bukan tahur. Itu kata para ulama. Faham Pak sampai sini ya? Jadi yang betul-betul dia itu masih dalam kondisi turun dari langit atau keluar dari bumi. Hukum wudu pakai air sungai. Sungai apa tuh? Sungai Musi. Warnanya warna apa? Kuning. Boleh enggak? Boleh. Karena memang dia keluar kondisi seperti itu. Paham sampai sini Pak? Jadi bukan berarti harus bening dan sebagainya, enggak. Harus rasanya tawar. Air laut rasanya apa? Asin. Memang dia keluar kondisi seperti itu. Jadi kata para ulama, apa yang turun dari langit dan apa yang keluar dari bumi itu namanya tahur. Selama enggak tercampurkan yang lainnya. Jadi boleh Pak uduk pakai itu? Boleh, tapi anak enggak mau. Kuning kan? Iya, sama kalau uduk pakai air laut, anak mending air yang lain. Kenapa? Kalau enggak keras nanti rambut nih. Antum mandi pakai air laut betul-betul apa? Keras. Jadi seperti itu. Taib. Boleh enggak antum uduk pakai air kelapa? Air kelapa suci atau suci itu mensucikan? Allah alam, ini khilaf para ulama Pak. Tapi ana condong kepada pendapatnya Ibnu Taimiyah, mengatakan suci dan mensucikan. Dan ini yang disebutkan seperti bambu. Antum kan kadang-kadang kita Pak ke hutan survive nggak dapat air nih kan? Antum apain? Tebang bambu, biasanya di situ nyimpan air. Antum bisa minum, tapi boleh nggak kita pakai untuk berwudu? Boleh. Dan ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kenapa? Beliau mengatakan tajuzu taharatul hadath bi kulli ma yusamma ma wa bi mu'tasari syajar. Boleh kita itu bersuci untuk menghilangkan hadas setiap dengan yang dinamakan air. Itu air. Kalau kita sebut air. Seperti apa? Mu'tasar itu serapan dari pohon. Apalagi yang bisa diserap sama pohon? Bunga. Biasanya itu kan bunga, ada nggak bunga Pak yang di... Para ulama mencontohkan itu. Kadang-kadang kalau diperes muncul apa? Air. Dan itu diperbolehkan. Walaupun ini khilaf para ulama, dan anak condong ke sana. Jadi boleh nggak antum seandainya wudhu pakai air kelapa, maka boleh. Tapi bukan air degan yang udah campur susu, campur sirup, bukan. Memang asli bawaannya Pak ya. Habis minum mau wudhu ini masya Allah segar, jangan. Naam. Baik Pak. Adzan. Hah? Cepat sekali. Azan Pak. Masya Allah. Naam, baik. Kita habis adzan kita lanjutkan. Baik. Masih sedikit loh Pak ya. Harus banyak ini selesaikannya. Nah, insya Allah ba'dal adzan nanti kita lanjutkan. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia suci airnya tentang laut dan halal hewan-hewannya. Itu ada sabab urudil hadis, sebab tersebutnya apa? Hadis. Kalau ayat sabab nuzulil ayah. Ini juga ada. Apa kasusnya? Abu Hurairah bercerita, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah. Laki-laki mengatakan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna narkabul bahra, kami sedang di lautan menaiki kapal, wa nahmilu ma'anal qalila minal ma',
tapi kami bawa sedikit air dari perbekalan kami. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kami kalau seandainya berwudu menggunakan air bekal kami bakal apa? Haus. Gak mungkin Pak minum air laut. Banyak, memang betul banyak. Tapi kalau kita minum makin haus, gak boleh Pak. Maka apa kata para sahabat ketika itu? Afana tawadda'u bima'il bahar. Bolehkah kami itu berwudu menggunakan air laut? Rasul SAW menjawab, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut suci airnya dan juga apa? Halal bangkai-bangkainya, hewan-hewannya. Pak perhatikan, Masya Allah. Nabi jawabnya terlalu lengkap. Kalau Nabi ditanya, wahai Rasul, bolehkah kami itu berwudu dengan air laut? Nabi nggak mengucapkan iya. Kalau sehari Nabi ucapkan iya, cukup atau nggak cukup? Cukup atau nggak cukup? Nggak cukup. Naam sahih. Nabi ditanya, wahai Rasul, bolehkah kami ini berwudu dengan air laut? Kalau sehari Nabi ucapkan iya, cukup atau nggak cukup? Ternyata kata para nggak cukup. Itulah pintarnya seorang mufti. Dan sepintar-pintar dan sebaik-baik mufti siapa? Rasul SAW. Kenapa kita katakan nggak cukup, Pak? Jangan sampai ada yang memahami dari hadis Nabi bolehnya wudhu menggunakan air laut cukup ketika keadaan darurat. Kalau Nabi mengatakan na'am, iya boleh, orang akan berfahaman bahwasanya hadis itu khusus untuk apa? Darurat. Karena ketika itu para sahabat Nabi SAW membawa air bekal cuman sedikit. Jangan sampai Pak nanti ketika umat-umat akan datang terus orang berpikiran bahwasanya apa? Kita boleh berwudu pakai air laut cuman dalam keadaan darurat. Ngerti Pak sampai sini? Itu kata para ulama. Maka nggak cukup. Dan juga yang ditanya, Pak, Masya Allah, bolehkah kami berwudu menggunakan air laut? Kalau Nabi mengatakan iya, selesai, Pak. Berarti kita itu nggak boleh mandi pakai air laut, ngangkat hadas kita pakai air laut, atau menghilangkan najis pakai air laut. Tapi kalau Nabi sebutkan huwa tahuru ma'uhu, air laut suci airnya dan mensucikan, berarti kita boleh berwudu pakai air itu, darurat ataukah tidak darurat, boleh kita mandi besar, boleh kita membersihkan najis. Ngerti Pak sampai sini? Nah, itulah mufti. Itu mufti hakiki, Pak. Masya Allah. Makanya Pak, jadi mufti itu berat. Jadi mufti itu apa? Berat. Maksudnya dalam kondisi benar pun, kalau Nabi mengucapkan na'am, iya cukup, benar-benar, tapi kurang gitu loh Pak. Ngerti sampai sini Pak? Nah, apalagi kalau salah fatwa, Masya Allah, fatal. Kalau orang salah fatwa. Pernah nggak terjadi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh pernah Pak, sampai Nabi doakan semoga Allah membunuh mereka semua gara-gara salah apa? Fatwa. Kasus ketika itu Pak, Jabir ibn Abdullah keluar bersama sahabat-sahabatnya yang lain, kawan-kawan yang lain dalam sebuah safar. Apa kata Jabir? Fa asaba rajulan minna hajarun fashajja ra'sahu. Seseorang dari kami itu terkena batu yang besar. Jadi Pak, di sebuah bukit turun apa? Longsor batu, terkena apa? Kepalanya, bocor kepalanya Pak, luka besar, diobatin sama sebagian sahabat Nabi SAW. Ini masih safar. Di malam harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan ini sahabat ihtilam, mimpi basah. Apa kata dia? Dia mengatakan untuk kawan-kawan yang lain, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian mendapati aku rukhsah cukup untuk tayamum saja? Karena kepalanya apa? Pecah. Kalau kena air Pak, bahaya bukan? Bahaya. Ternyata mereka semua sepakat. Nah, fatwa tanpa ilmu. Apa kata mereka? La najidu laka rukhsah. Enggak. Kami enggak dapati untuk engkau keringanan untuk tayamum. Engkau harus apa? Mandi. Faghtasala famat. Dia mandi langsung meninggal.
Pulang Pak, Jabir takut. Jabir nggak berfatwa. Yang berfatwa siapa? Kawan-kawannya. Jabir langsung ngadu kepada siapa? Rasul SAW. Setiba di Madinah, ceritalah Jabir dari awal sampai akhir. Apa kata Nabi SAW? Qatalahumullah. Mereka semua telah membunuh sahabat saya. Semoga Allah membunuh mereka semua. Masya Allah Pak. Doa siapa? Rasul. Hadisnya hadis yang sahih Pak, riwayat Abu Daud. Apa kata Nabi SAW? Ala sa'alu hina lam ya'lamu. Kenapa mereka itu nggak bertanya kalau tidak tahu? Fa'ina syifa'la'i su'al. Obatnya nggak tahu itu apa? Bertanya. Itu Pak, nggak sembarangan orang jadi mufti. Sekarang Masya Allah, akhir zaman semua berhak jadi apa? Mufti. Sampai kata Nabi SAW, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah mustahil mencabut ilmu secara sekaligus yang Allah cabut dari dada-dada manusia. Allah lupakan semua, mustahil. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah itu mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi alima, sampai enggak ada satupun orang yang berilmu. Ittakhadan nasu ru'usan juhala. Mereka menjadikan para tokoh-tokoh jahil. Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Fadallu adallu. Kapan jenggot panjang dipanggil Pak Ustaz? Ya kan? Pakai jubah dipanggil Pak Ustaz. Bahaya ini. Iya, jenggot panjang iya. Sampai Masya Allah, Syekh Utsman Al-Khamis pernah ditanya, Abdul Salam Asy-Syuair. Beliau ditanya, enggak semua, beliau jawab enggak semua orang berjenggot itu apa? Jadi mufti. Ini datang ke Masjidil Haram, jenggotnya Masya Allah panjang. Tanya langsung hukum. Pak, anak aja Masya Allah pakai peci. Anak lagi parkir nih Pak, kendaraan mundur Pak Haji katanya. Padahal anak masih Pak Umroh. Anak belum Pak Haji, masih apa? Pak Umroh. Ya maksud anak itu cuman modal apa? Peci. Pak Haji dimanggilnya. Dari mana dia tahu anak udah haji? Belum. Dari peci. Nah itu wallahi bahaya. Akhirnya ditanya tentang semua ilmu dan sebagainya. Ini banyak terjadi di mana-mana Pak. Orang-orang tuh berhak untuk apa? Berfatwa. Itu bahaya Pak. Makanya hati-hati dalam urusan hal ini. Sahabat Nabi sampai didoakan apa? Dibunuh sama siapa? Allah Subhanahu wa taala gara-gara salah fatwa. Hati-hati Pak dalam urusan fatwa. Naam. Baik. Kemudian Nabi katakan al-hillu maitatu. Semua bangkai-bangkainya, semua hewan-hewannya apa hukumnya? Halal. Kenapa dia katakan bangkai ikan, Pak? Bangkai itu bukan yang busuk. Kapan udah busuk nggak boleh, Pak. Jangan antum pahami bangkai itu apa? Yang sudah busuk saja, bukan. Disebutkan maita, bangkai itu mama tahat fa'an fihi, yang mati tanpa disembelih. Ikan mungkin nggak antum sembelih? Allahu akbar, bismillah. Antum sembelih ikan? Enggak. Itu namanya maita. Makanya Nabi SAW bersabda, uhillat lana maitatan. Hukum maitah, Pak, bangkai apa hukumnya? Haram. Semuanya haram. Bangkai itu Pak, jangan antum terjemahkan suatu hal bangkai yang udah busuk, bukan. Hatta yang masih segar baru mati ditabrak tapi nggak disembelih, apa hukumnya? Bangkai, haram. Boleh dihalalkan dua hal. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Uhillat lana maitatan, dihalalkan untuk kita dua bangkai, wadaman, dan dua darah. Dua bangkai apa kata Nabi? Al-hut wal jarad, ikan dan juga apa? Belalang. Kenapa dikatakan sebagai maitah? Karena nggak mungkin Pak kita matinya dengan cara disembelih. Ngerti Pak sampai sini? Makanya ikan, hewan-hewan laut disebutkan maitah karena nggak bisa mengeluarkan darah yang ngucur, itu nggak bisa. Beda sama sapi, kambing, ayam. Itu memang mereka itu hewan-hewan yang harus disembelih sebelum dimakan. Wallahu alam bisawab. Taib al-hallu maitatu. Semua hewan-hewannya hukumnya apa? Halal. Jadi Pak, antum jangan ragu kalau makan ikan pari. Boleh? Boleh. Belut. Ular apa? Besar. Insyaallah. Awas, hati-hati itu.
Sudah? Bismillah. Taib, kalau jumpa ular diapain? Jangan dibunuh dulu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, inna bil madinati nafaran minal jinni qad aslamu. Hadisnya sahih. Sesungguhnya di Madinah itu ada kalangan jin yang sudah masuk Islam. Fa idza wajadtumuhu fa'adinuhu salatan. Kalau seandainya kalian jumpai maka apa? Ingatkan tiga kali. Pergi. Enggak mau pergi? Pergi. Enggak mau pergi? Pergi. Kalau enggak mau dia, faqtuluhu fa innama huwa syaitan. Maka bunuhlah karena dia ini syaitan. Jadi takutnya jin muslim ya mau belajar dia terserah dia. Sahih. Sahih. Antum jangan ganggu. Itu takutnya dia mau belajar dan sebagai wallahi ya akhi. Itu di zaman Nabi pun juga seperti itu. Jadi biarkan. Dan kalau jin itu terserah dia mau menjelma apa saja. Itu terserah dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau anak jangan dibunuh itu. Karena ada sahabat Nabi yang mati wafat gara-gara bunuh ular. Jin muslim balas dendam dia. Hadisnya sahih. Naam, insyaallah sahih. Ada dibunuh. Barat telat kasih tahu. Nah, taib, khair. Kedepannya jangan langsung dibunuh, Pak. Diusir dulu. Abi ana pernah dulu Abi ana ada disuruh keluar dan jin tuh paham bahasa kita. Jin tuh sesuai dengan bahasa kampungnya. Bahasa Jawa bisa dia bahasa Jawa. Bahasa Palembang bisa dia. Kendak kamu apa kata dia. Bisa mungkin anak enggak tahu bahasa sini. Tapi dia itu bisa bahasa masyarakat sekitar. Jadi kalau suruh antum enggak bisa bahasa Arab, jangan bahasa Arab. Jinnya pun enggak bisa bahasa Arab. Bahasa Palembang. Nak ngapo? Keluar baik, keluar. Suruh keluar dia insyaallah. Faham dia, Pak. Nah, itu yang perlu kita takutnya dia balas dendam. Sahih itu, Pak, hadisnya. Baik. Jadi, Pak, di sini semua hewan-hewan laut hukumnya apa? Halal. Baik. Gimana kalau ikan hiu? Halal haram? Halal. Tapi ada satu hadis disebutkan oleh Ibnu Abbas, naha Rasulullah SAW an kulli dhinabin minas siba wa kulli dhi mikhlabin minat tuyur. Nabi SAW melarang kita itu untuk memakan setiap hewan buas punya apa? Taring. Yang kedua, setiap burung yang memiliki cakar. Tapi Pak, hiu hewan bukan? Hewan. Ada taring bukan? Ada. Lah kata Nabi, kata Ibnu Abbas dilarang semuanya. Kata para ulama, hadis larangan itu umum. Dikhususkan oleh hadis bahar tadi, hadis laut tadi. Jadi Pak dikhususkan oleh Nabi, maka hewan-hewan laut hukumnya semuanya apa? Halal. Udah dikhususkan. Hiu kah dia, paus kah dia? Paus bertaring enggak? Nah, enggak tahu ya. Anggaplah bertaring. Tapi pernah ragu, Pak. Sahabat tuh pernah ragu ini halal ataukah haram. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Jadi para sahabat itu, Pak, mau keluar dalam sebuah peperangan. Nabi nggak ikut. Kalau Nabi ikut namanya ghazwah. Tapi ini enggak. Jadi disebutkan dikirimlah para sahabat. Dan Nabi SAW, Pak, cuman ngasih bekal tuh sedikit kurma. Hampir rata-rata habis. Tiba-tiba, Pak, ketika lagi di jalan mereka semua bingung. Kita mau makan apa? Sampai ada sebagian sahabat Nabi SAW itu, Pak, makan daun. Daun, Pak, di tak jatuh di makan. Itu saking apa? Kurangnya makan bekal mereka. Tiba-tiba, Pak, lihat hewan besar terdampar di pantai. Apa itu? Ambar. Ambar itu paus. Besarnya Masya Allah. Ada yang mengatakan jangan dimakan, hukumnya haram. Ada yang mengatakan boleh karena darurat. Ada yang mengatakan, kita tanya dulu sama Rasul,
Kita tanya sampai Rasul, meninggal kita, nggak makan, masih jauh nih. Akhirnya semua sepakat, oke, kita makan gara-gara darurat. Pulanglah Pak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta fatwa. Apa kata Rasul? Hal kana ma'akum fatut'imuna? Masih ada sisa enggak kalian bawa? Sini bagi-bagi sama saya. Berarti hukumnya apa? Halal. Jadi Pak, biar mereka puas Rasul pun ikut makan. Itu makanya Pak, Masya Allah, kalau antum mau ngajarin anak antum, jangan cuma ucapan, tapi dikerjakan, contohkan. Itu lebih membekas. Pernah Syekh Ibnu Utsaimin, Masya Allah, zaman dulu ketika Syekh Ibnu Utsaimin ngajin Pak, itu jarang orang-orang para ulama yang pakai ikol. Antum tahu ikol? Ikol itu Pak arti ikatan. Kenapa dinamakan ikol? Pak, orang zaman dulu, orang Arab zaman dulu itu kan padang pasir. Kapan bawa kuda, ngikatnya di mana? Ada nggak pohon? Nggak ada. Padang pasir. Lah ngikatnya di mana? Kalau nggak diikat lepas Pak. Onta, apalagi onta. Onta itu paling suka lepas. Terus gimana ngikatnya? Pakai ikol. Lah objeknya mana? Nggak ada objek Pak. Kakinya aja dilipat, kemudian diikat. Nggak mau lari Pak. Kuda pun sama seperti itu. Jadi diikat, ambil yang depan. Ikatkan. Nggak bakal kemana-mana. Itulah namanya apa? Ikal. Jadi Pak, ulama zaman dulu tuh mereka pakai gutrah, tapi jarang pakai apa? Ikal. Syekh Ibnu Utsaimin tanya, apa hukum pakai ikal? Apa yang oleh Syekh Ibnu Utsaimin? Di bawahnya ada santri beliau, ada murid beliau yang pakai ikal, diambilnya, diletakkan. Beliau langsung ngomong, mas soalut tali. Apa soal berikutnya? Berarti apa hukumnya? Boleh. Contohkan aja langsung. Jadi seperti itu Pak. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi Pak, semua hewan laut itu sudah halal karena dikhususkan oleh hadis Nabi SAW. Al-hallu maitatuhu. Halal hewan-hewannya. Boleh, nah boleh. Tapi Pak, itu hewan laut. Hewan darat ada nggak yang dikhususkan? Ada. Apa itu? Hah? Hewan darat yang dihalalkan karena dikhususkan. Wa illa fal asal, kalau nggak ada hadis ini pasti haram. Hewan apa itu? Hah? Anda dengar kecil-kecil. Pak, antum jangan malu-malu Pak kalau jawab. Karena ada satu hadis, Ibnu Umar nyesal sampai seumur hidupnya. Jadi Nabi SAW beliau itu bertanya tentang satu pohon yang daunnya itu nggak pernah jatuh. Jadi untuk neduhin kaum muslimin. Pohon apa itu? Kata Nabi SAW. Semua ragu, pohon ini, pohon itu, pohon ini, pohon itu. Ibnu Umar tahu jawabannya, cuman malu ngomongnya. Apa pohon apa itu? Kurma. Malu Ibnu Umar tuh ngomong, nanti takut salah. Kayak antum, nantilah takut salah. Apa kata Ibnu Umar? Tidak ada satupun penyesalan yang aku sesalkan kecuali apa? Aku nggak jawab ketika Rasul tanya. Padahal aku tahu. Rasul apa kata Rasul? An-nakhil. Kurma. Nah, jadi sekarang kita balik pertanyaan. Hewan darat adakah yang halal? Dia punya taringnya, dan hewan buas tapi dihalalkan karena ada hadis Nabi. Ada enggak? Apa? Buaya. Buaya enggak ada hadisnya? Haina. Haina ada hadisnya, buaya haram. Karena enggak ada hadisnya. Haina ada hadisnya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Jabir bin Abdullah. Ketika itu ditanya, ad-diba saydun, apakah ad-daba ini Pak haina? Apakah dia itu sayd? Buruan? Naam, kata Jabir, iya. Afa akuluha? Apakah betul aku boleh makan? Qala na'am, kata Jabir, iya makanlah. Asami'tahu min Rasulillah? Wahai Jabir, engkau dengar kan dari Rasul atau asal fatwa? Sami'tuhu min Rasulillah. Aku dengar dari siapa? Rasul. Berarti boleh bukan? Boleh. Itu gara-gara ada hadis itu maka hukumnya apa? Halal. Wa illa hukumnya haram. Seperti buaya tadi. Buaya khilaf para ulama, nam khilaf. Tapi jumhur para ulama mengatakan apa? Haram. Dan anak condong kepada yang mengharamkan. Walaupun ada sebagian ulama kecil dari Syekh Ibnu Utsaimin menghalalkan. Kenapa Pak?
Karena buaya itu bukan hewan air, tapi dua alam. Dia bukan hayawanun bahari, bukan hewan laut. Hewan laut tuh Pak nggak bisa di darat, mati dia langsung. Hiu Pak, kapan terdampar mati nggak dia? Mati. Buaya, senang dia berjemur. Makanya para ulama mengatakan yang namanya buaya at-timsah itu barriyun bahri, hewan darat dan hewan laut. Maka nggak bisa dikatakan hewan laut Pak. Kalau hewan laut dia berarti halal, ternyata bukan hewan laut saja. Maka kata para ulama, dia masuk ke umuman hadis hewan buas dan memiliki apa? Taring. Ngerti Pak sampai sini? Anak ambil contoh yang lain. Pak, kalau seandainya buaya hidup dua alam lantas dihalalkan, bagaimana dengan difda? Kata boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Dia mustahbat satu, karena Nabi juga larang, dan dia itu bukan hewan laut. Ngerti Pak sampai sini? Jadi hewan dua alam itu dilihat, dia itu ada nggak dalil yang pengharamannya. Kalau seandainya ada dia hewan buas dan juga memiliki taring, maka hukumnya apa? Haram. Ngerti Pak sampai sini ya? Dan ini pendapatnya mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal dan para ulama yang lain jumhur mengatakan bahwasanya timsah itu hukumnya haram. Kepiting. Khilaf. Sahih? Halal. Ana bertahu kalau ada khilaf. Kepiting halal atau haram? Halal atau haram? Hewan dua alam kan? Halal atau haram? Halal. Kenapa halal? Ya karena nggak ada larangannya. Tapi kan ada capitnya. Capit itu Pak, apakah untuk mangsa atau bukan? Bukan. Sama macam ayam, ada nggak cakarnya? Ada, tapi bukan untuk nerekam. Nggak ada Pak, ayam makan beras cetak pakai cakar. Silat dulu dia, cetak, nggak ada Pak. Maka hukumnya apa? Halal. Kalau elang, kapan dia nerekam? Tikus kah dia, ayam kah dia, ngapain? Pakai cakarnya. Nah, jadi seperti itu Pak. Ya, kepiting itu capit itu bukan untuk apa-apa Pak, bukan untuk nerekam dia. Dia makan apa kepiting? Hah? Makan nggak tahu mananya. Yang jelas dia bukan yang nerekam kayak gitu. Dan juga kepiting itu bukan hewan dua alam. Dia hewan laut. Dia nggak bisa hidup di darat. Antum kalau nggak percaya baca aja Pak. Di Google itu banyak. Kepiting itu Pak bawa air dia. Bawa apa? Air. Itu yang dia itu bisa hidup lama di darat. Dia butuh air, nggak bisa dia. Kapan dia udah habis mati dia, nggak tahan lagi. Itu kata para ulama. Makanya disebutkan kepiting itu hewan laut. Hukumnya halal. Putri duyung. Putri duyung. Halal atau haram? Atau ada ataukah tidak? Sebelum kita bahas halal atau haram, ada atau tidak dulu? Hah? Enggak, Anda nggak bicara dugong itu ada. Dugong itu ada, ikan duyung. Anda nggak bicara ikan duyung, putri duyung. Putri duyung Pak atas manusia bawah ikan. Halal. Halal. Lah ada. Sahih. Wallahi ada. Mungkin antum nggak lihat punah. Syekh Saleh Fauzan mengatakan ada, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ada. Udah dibahas sejak zaman dahulu kala. Putri duyung. Jadi antum jangan ngira putri duyung nih apa istilahnya cuman dongeng saja di dunia antah berantah. Enggak ada wujudnya. Ulama nggak mungkin bahas Pak kalau suatu hal yang tidak ada. Ada dulu baru dibahas sama ulama. Contohnya gini Pak, apa hukumnya? Kemana orang itu menghadap ke kiblat ketika sholat di atas Ka'bah? Ulama nggak bakal mau bahas. Kenapa? Nggak terjadi. Lakukan dulu, baru dibahas. Sama kayak putri duyung, Mbak. Kapan udah dibahas? Berarti apa?
Ada kasus itu. Dan ini udah dibahas banyak. Anak ambil contoh, Pak. Antum kalau nggak percaya, Al-Imam Az-Zurqani Al-Maliki, ulama zaman dahulu. Mazhabnya Imam Malik. Beliau ditanya nih, Masya Allah, Adamiyatul bahri idza tazawwajaha insan takunu ma'ahu fil jannah. Wahai Imam, ini kalau putri duyung dikawinin, apakah putri duyung itu akan masuk surga sama dia? Sampai seperti itu loh pertanyaannya. Berarti ada atau nggak ada? Ada. Apa kata beliau? Adamiyatul bahri min jumlatil bahaim. Putri duyung, bukan ikan duyung, Pak. Putri duyung itu termasuk kategori hewan, bahaim, hewan. La yasihu tazawwujuha, enggak sah dinikahin. Kalau dinikahin, Pak, apa kata Nabi? Man atal bahaim faqtulu. Siapa saja yang mendatangi menyetubuhi hewan, bunuh dia dan bunuh hewannya. Enggak boleh, Mak, mentang-mentang cantik dia antum kawinin, enggak boleh. Enggak boleh. Itu kata para ulama. Itu kata Imam Zurqani. Ada yang lain? Banyak, Pak. Anak udah nulis khusus ini, Pak. Yang kedua, Al-Imam Al-Bujairimi Syafi'i ma'ruf. Mazhabnya Syafi'i. Apa kata beliau? Banatur Rum samakun bi bahrir Rum. Putri duyung yang di Romawi sana, di Rum, itu adalah ikan di lautan Romawi sana, bangsa Rum sana. Syabihun bin nisa, mirip sekali sama wanita. Zawatu syu'ur, mereka ini memiliki rambut yang panjang. Alwanuhunna ila sumrah, kulitnya itu kecoklat-coklatan, sawo mateng. Ya kayak kita lah. Kita ini sawo mateng atau hitam? Ya sawo mateng lah biar lebih sopan sedikit. Zawatu furuj, ada kemaluannya. Apa? Ada. Walahunna kalam la yufham, mereka ini berbicara tapi kita nggak faham. Yadhakuna wa yaqahqahun, mereka ketawa terbahak-bahak. Berarti ada bukan? Ada. Dan ini kata beliau ditangkap oleh para nelayan-nelayan dan juga para, disebutkan Pak di sini ahlul maraqib, orang-orang yang suka ngapal itu, Pak, kesana-kesana, orang-orang pelaut lah. Akhirnya apa? Dinikahin. Habis dinikahin dibuang ke laut. Itu zaman dahulu. Jadi ada di sini Ar-Rayna Syafi'i, kemudian juga disebutkan oleh Kamaluddin Asy-Syafi'i, banyak, Pak. Sampai Syekh Shalih Al-Fauzan, kalau antum nggak percaya, Pak, ada suaranya jelas. Beliau ditanya, wahai Syekh, fadilat Syekh wafaqakumullah, antum kalau mau teks mau antum dengar itu ada, Pak. Disebutkan oleh murid beliau, yadhkuru ba'dul mukhtasina bil asmak fil bahr anna hunaka samakah ra'suha ka ra'sil mar'ah. Disebutkan oleh orang-orang yang faham tentang ikan di lautan, disebutkan bahwasanya ada samakah ikan, kepalanya seperti kepala wanita. Walaha sya'run wa wajhun ka wajhil mar'ah, punya wajah dan punya rambut seperti apa? Wajah wanita. Fa hal yajuzu akluha, boleh enggak dimakan? Wa hiya ma yusamma bil huriyah, dan itu dinamakan dengan putri duyung. Apa kata beliau? Fihi insanul bahar. Betul, ada namanya insanul bahar, manusia ikan atau putri duyung. Fihi syai'un minas samak ala syakli insan, yang bentuknya seperti bentuk apa? Manusia. Yusammunahu insanul bahar, dinamakan insanul bahar. Yu'kal kullu saydil bahar, dan boleh dimakan setiap hewan-hewan laut. Berarti ini termasuk hewan. Boleh. Yu'kal walau kana ala syakli rajulin aw syakli imra'ah. Boleh dimakan walaupun bentuknya kayak laki-laki ataupun kayak perempuan. Yang penting dia hewan laut. Antum kalau nggak percaya, buka YouTube, Pak. Ada kok, dapat. Dan anak pernah nulis, anak di blog anak itu ada. Antum kalau melihat video itu ada. Antum buka aja Al-Amiri putri duyung, keluar insyaallah. Iya, alamiri.net. Al-amiri.net putri duyung itu keluar insyaallah. Anak udah nulis bahas itu, Pak. Nah, jadi halal. Syekh Ibnu Utsaimin juga tanya, halal kata beliau. Jadi mungkin, Pak, kita nggak lihat itu dan kita nganggap itu hewan dongeng gara-gara sudah punah. Ana sedikit, Pak. Memang ini hewan dongeng. Cuman digambarkan dengan mirip sekali sebagaimana tafsir Ibnu Abbas. Naga.
Ini dongeng. Tapi kenapa mereka bisa gambarkan naga? Karena memang ada literasi yang mengatakan itu. Ada pendahulunya. Dan dari Ibnu Abbas. Antum buka tafsir At-Tabari. Antum buka tafsir At-Tabari. Surat apa? Al-Fil. Ketika menafsirkan tayran ababil. Burung apa? Ababil. Apa kata Ibnu Abbas? Antum kalau nggak percaya buka tafsir At-Tabari. Ibnu Abbas menafsirkan tayran ababil, Pak. Tayrun, burung. Berarti ada sayapnya. Ru'usuhum ka ru'usis siba. Kepalanya seperti kepala siba, hewan buas. Walahum akuf ka akufil kilab. Kakinya dan tangannya seperti tangan anjing. Walaha dzambun, dan ada ekornya. Apa itu? Antum buka dragon. Kakinya seperti kaki anjing, kepalanya seperti kepala hewan buas. Buayakah dia? Apakah dia? Punya sayap, ngeluarin api. Apa? Masya Allah. Burung ababil bawa apa? Api. Walaupun ini jelas naga itu, Pak. Wallahu alam, karena nggak ada pendahulunya, anak katakan apa? Dongeng. Tapi kenapa mereka bisa gambarkan itu? Gara-gara ada literasinya, ada ilmunya dulunya, gitu loh, Pak. Ngerti sampai sini, Pak ya? Jadi kalau naga ini, Pak, dongeng. Tapi kalau putri duyung, ana yakin, Pak, itu ada. Karena tertangkap juga dengan kamera. Gitu loh. Dan ada salah satu ustadz yang tinggalnya, beliau cerita sendiri. Beliau tinggalnya di laut, sering beliau melaut. Beliau lihat sendiri, betul. Dan ada payudaranya, seperti katanya ini para ulama, ada payudaranya. Wanita, atasnya wanita, bawahnya apa? Ikan. Beliau saksikan sendiri, betul apa yang antum ucapkan, ngomongkan. Jadi kalau naga jangan antum percaya, Pak. Itu apa, cuman dongeng saja. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi itu hadis yang pertama yang kita bahas. Waduh, jam 8:10. Pak, insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di hadis yang kedua tentang asal dalam air. Kita insyaallah akan bahas bagaimana dia jadi najis dan sebagainya pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, fadhol, Pak, silahkan. Silahkan bertanya, kita bebas. Fadhol. Insyaallah pertemuan berikutnya. Afwan, antum besok kita mau bahas Umar lagi atau mau bahas Bulughul Maram? Masih itu antum, terserah antum. Ana ini suka dengar cerita, tapi malas ceritain. Ngerti gak, Pak? Ana ini suka dengar cerita, suka Ana. Cuman kalau nyeritain itu nggak tahu Ana ya. Ana bukan orang kosos, bukan orang yang tukang cerita. Kadang-kadang cerita Ana itu mungkin kalau antum dengar, bosan gitu. Ana ini bukan orang yang lihai dalam apa? Bercerita. Ana bukan kosos di antara antum gitu dah. Allah alam, antum terserah antum. Kalau antum mau cerita, kita cerita lagi. Ganti-gantian, terserah antum. Itu mau apa? Hah? Bulughul Maram. Tergantung DKM, maaf. Tapi saat anak itu memang agak malas saat cerita. Anak bukan malas ini ya. Agak susah kalau cerita. Kan memang cerita itu, Pak, ada ilmunya kan. Anak itu kurang gitu loh. Nah, wallahu alam. Nah, nanti terserah Ustaz, kita serahkan sama apa? Ustaz, insyaallah. Apa kata Ustaz, ya kita jalankan saja. Nah, wallahu alam. Fadhol yang lain. Pak, usahakan pertemuan berikutnya bawa bukunya atau minimal pakai apa? Pakai HP. Harus ada PDF-nya, sayang, Pak. Pulang di sini, Pak, antum hafalkan satu hadis tadi. Apa hadis Nabi? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Beliau mengatakan dia suci airnya dan mensucikan, dan bangkai-bangkainya apa? Halal. Akhrajal arba'ah, dikeluarkan oleh Imam 4. Siapa itu? Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan oleh Ibnu Abi Syaibah. Wal lafdullah, dan lafaz milik dia, dan juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi. Antum hafalkanlah itu. Nah, Allah a'lam bishawab. Fadhal. Silakan antum kalau ada pertanyaan. Nah, akal
Difda. Nah, masyaallah. Nah, indal Maliki ya, nah. Masyaallah. Kata beliau mazhab Maliki diperbolehkan makan apa? Difda, kata. Nah. 5 Syekh. Al-hadits dhaif indahum au kif? Nah, lam yablughum. Nah, enggak sampai hadisnya kepada beliau, kepada Imam Malik dan mungkin yang lainnya. Wallahu a'lam. Coba ada lagi enggak yang lain? Kalau enggak kita tutup nih. Nah, fadhal. Nah, haram. Tapi keledai hukumnya apa? Haram. Antum jangan terjemahkan Pak keledai jinak sama keledai liar. Keledai yang kita maksud Pak cuman satu. Jangan antum, oh kalau keledai nggak dipelihara berarti apa? Berarti halal. Kalau keledai dipelihara maka apa? Haram. Bukan Pak. Disebutkan yang namanya keledai liar itu bukan keledai tapi apa? Zebra. Himar wahsy itu bukan keledai yang dibebaskan, bukan. Tapi himar wahsy itu zebra. Yang himar yang disebutkan dia itu jina, itu maksudnya keledai biasanya yang kita lihat warna apa? Ya warna abu-abu biru kayak gitu lah Pak. Itu keledai itu. Nah, hukumnya apa? Hukumnya haram. Kenapa? Ketika itu pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, dikabarkan bahwasanya mereka ini apa? Makan keledai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil munadi, fanada munadiyan. Yunadi, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk apa? Memakan keledai ahliyah itu Pak, memang jina maksudnya. Cuman keledai-keledai kita nih nah Pak maksudnya. Bukan kapan dipelihara keledai jina, kapan dibebaskan jadi liar, bukan itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Fa'ufniyatil kudur, akhirnya dibuangkan, dicampakkan kuah-kuah itu semua nggak dimakan lagi karena hukumnya apa? Haram. Kok bisa Pak haram? Keledai-keledai itu. Kok bisa haram? Wallahu alam Pak, karena saking jeleknya sifat apa? Keledai. Pertama bangkang keledai itu Pak. Bebal. Macam orang Yahudi. Yang kedua Bapak, masyaallah. Ibnu Sirin mengatakan, "Ma min dawabin 'alal ard ya'mal 'amala qaumi Lut illa al-khinzir wal himar." Tidak ada satupun hewan berjalan di atas muka bumi beramal seperti amalnya kaum Lut kecuali siapa? Khinzir. Apa khinzir? Babi. Yang kedua? Himar. Apa? Keledai. Pak, kalau kita makan nular itu sifatnya. Buktinya lihat orang-orang barat sana, orang-orang Eropa, orang-orang, kenapa banyak LGBT? Makannya babi. Kenapa banyak perselingkuhan? Makannya babi Pak, masya Allah. Satu kandang 10 jantan, 1 betina jadi. Iya, ayam, Pak, bertengkar dulu. Iya kan? Antum jangan sekali-kali sentuh istri saya. Ini punya saya ini. Nah, antum siap sampai kata Nabi SAW, man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang dia itu terbunuh membela kehormatan istrinya, apa balasannya? Syahid. Maksudnya jangan sentuh-sentuh istri saya, jangan sentuh keluarga saya. Ya kita makannya ayam Pak. Kapan makan babi? Oh, pakai aja nggak apa-apa. Iya sahih Pak, itu ngaruh Pak. Kenapa antum lihat orang-orang pelosok sana, macam di pelosok-pelosok sana Pak, anggaplah di hutan, sifat-sifatnya bengis. Dapat jumpa mereka wajah asing Pak, udah keluar apa? Panah. Siap panah kita Pak, siap mati. Pernah terjadi itu Pak. Salah satu pembawa acara Pak, salah satu acara program televisi, itu negosiasi dulu Pak sebelum mereka itu masuk untuk merekam kegiatan mereka sehari-hari. Udah siap aja apa itu? Panah. Bengis Pak, makannya apa? Singa, macan dimakannya. Bengis. Ngaruh Pak, ngaruh Allah. Jangan, makanya nggak boleh kita tuh makan keledai tadi. Kenapa? Perbuatannya kaum Lut dan bebalan sebagainya. Makanya apa? Itu ngaruh. Makanya nggak ada cemburu-cemburu lagi di sana. Wah, makannya babi. Mereka semua makannya khinzir, dan itu ngaruh, kata para ulama, ngaruh. Masya Allah Pak. Karakternya itu ada karakternya.
Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhal yang lain. Jadi hukumnya haram. Jadi jangan dianggap Pak, oh kalau jinak kalau dipelihara, kalau dibebaskan nggak dipelihara lagi, jadi halal. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Yang liar maksudnya zebra, yang jinak ya keledai biasa, yang kayak kita itu. Nah, itu Allah a'lam. Fadhal yang lain. Nah, fadhal. Nah, 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 sahih. Nah, tapi yang pertama, boleh nggak wanita itu bunuh apa? Ular. Memang ada hadisnya. Antum tahu ular yang ke hitam, ininya putih. Kata Nabi SAW, hati-hati. Itu apa, membutakan mata dan juga menjatuhkan janin. Nah, sahih. Kenapa kok bisa? Ya berbisa. Sebenarnya nggak cuman wanita hamil aja, anak pun jangan sembarangan, karena itu berbisa. Kenapa menjatuhkan janin? Ya kapan mamanya matilah anaknya, kan kayak gitu. Karena racun itu Pak masuk ke dalam apa? Tubuh dan bisa membutakan mata. Ular kobra itu Pak nyerangnya apa? Nyerang tubuh antum yang lain atau nyerang mata? Pertama dia tuh keluarkan bisanya mata. Itu hadis Nabi SAW. Jadi harus hati-hati. Boleh nggak bunuh hewan lain? Boleh, nggak ada larangan. Yang lain itu khurafat, Pak. Nggak boleh bunuh itu, nggak boleh bunuh itu khurafat. Wanita haid nanti nggak boleh ini, nggak boleh itu khurafat. Boleh, nggak ada larangan sama sekali. Taib. Mungkin nggak perempuan itu mimpi disetubuhin, akhirnya hamil dan keluar anak Taib, Pak. Pertama yang kita bahas, mungkin nggak jin suka sama manusia, dan mungkin nggak manusia suka sama jin? Mungkin. Tapi hukumnya haram. Allah berfirman, huwallazi khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah yang menjadikan kalian itu berpasang-pasangan min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, manusia sama manusia, jin sama jin. Tapi mungkin enggak? Wallahi mungkin. Pak, ana udah meruqyah berapa orang, Mak. Susah keluar, enggak mau gara-gara jin ini suka sama siapa? Manusia tadi. Mungkin mimpi bersetubuh, wallahi mungkin. Taib, mungkin nggak ada anak hasil pernikahan antara manusia dan jin. Antum buka tafsir Al-Qurtubi. Disebutkan anak persilangan antara jin dan manusia siapa? Bukan. Antum Bilqis. Antum buka tafsir Al-Qurtubi, banyak para ulama Pak menafsirkan Bilqis ini kawin silang antara jin dan manusia. Karena zamannya Nabi Sulaiman itu Pak, memang jin jadi budaknya siapa? Manusia. Jadi memang jin itu kerja untuk manusia itu zaman itu dulu sering. Zaman kita nggak boleh lagi. Setelah zaman Nabi kita Muhammad SAW itu mansukh, dihapus. Dan kaidah berbunyi, kaidah fikih, syar'u qablana syar'un lana, syar'u ma qablana syar'un lana. Syariat sebelum kita adalah syariat bagi kita selama tidak dihapus syariat. Ngerti, Pak? Jadi ternyata udah dihapus sama syariat. Apa dalilnya dihapus sama syariat, Pak? Masya Allah. Nabi berdakwah kepada jin. Ada nggak rasulnya jin? Ada nggak utusan Nabi utus seorang jin atau bangsa jin untuk berdakwah? Nggak ada. Nabi langsung turun kepada apa? Jin. Jadi
Kalau kita Pak, Nabi ngutus fulan, ngutus Mu'adz bin Jabal dakwah, Mus'ab bin Umair dakwah, ngutus fulan dakwah, ya kan? Semua diutus. Jin ada enggak? Enggak ada, karena enggak boleh al-isti'anatu bil jin, enggak boleh minta tolong dengan jin. Jadi di zaman dulu, zaman Sulaiman tuh biasa Pak, sering. Jadi akhirnya Bilqis itu pun kawin silang. Allah alam, Anda enggak tahu Pak, tapi itu tafsir Al-Qurtubi kalau antum mau baca. Nah, jadi seperti itu. Mungkin bisa jadi, bisa jadi karena itu memang para ulama sebutkan. Selebihnya Anda enggak tahu Pak, wallahu alam bisawab. Tapi antara jin mungkin enggak suka, pasti. Ngerti Pak? Pasti. Makanya Pak, Masya Allah, sebelum kita masuk kamar mandi diperintahkan berdoa. Kenapa? Kata Nabi SAW, inna hadhil husus muhtadirah. Ini tempat bilik-bilik ini, ruangan-ruangan itu dihadirkan oleh siapa? Jin. Dan Masya Allah, kenapa? Antum tahu apa? Kenapa iblis itu memerintahkan Adam dan Hawa makan satu buah yang dilarang? Apa tujuan utama iblis? Iblis Pak penasaran sama dalemannya Adam sama Hawa. Ngerti antum? Ketika dimakan apa yang terjadi? Allah berfirman, badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah. Langsung tertanggal semua apa? Pakaiannya. Terlihat sama siapa? Jin. Iblis senang Pak, iblis. Senang Pak iblis tuh. Hati-hati. Makanya kenapa sekarang wanita-wanita banyak telanjang? Siapa yang nyuruh? Jin. Wallahi Pak, Anda enggak main-main, syaitan yang minta. Syaitan yang senang itu Pak, syaitan. Makanya wanita-wanita itu Pak, apa kata Nabi SAW? Innal mar'ata tuqbil ala surati syaitan wa tudbir ala surati syaitan. Wanita itu kalau telanjang dia Pak, perginya rupanya syaitan, baliknya juga rupa apa? Syaitan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu. Makanya Pak, Allah firmankan untuk kita dalam Al-Qur'an Karim, Allah wasiatkan sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa. Wahai bani Adam, kami telah turunkan untuk kalian apa? Pakaian. Jangan tampakkan aurat untuk siapa? Syaitan. Yuwari sawatikum warisha. Yang mana dia itu bisa melihat apa? Aurat kalian. Allah mengatakan ma innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan itu bisa melihat kalian dari segi yang kalian enggak bisa melihat mereka. Senang enggak Pak syaitan? Senang. Itu Pak memang tujuan syaitan itu. Makanya hati-hati dari jin. Jadi mungkin enggak jin itu suka sama manusia? Mungkin, sangat mungkin. Itu Pak, hati-hati. Anak udah rukyah berapa kali Pak? Udah sering kayak gitu. Tapi sejak banyak yang minta rukyah, anak stop lagi Pak. Banyak nih yang minta, hampir tiap hari. Anak bukan tukang rukyah. Jadi Pak, sampai ada salah satu Ustaz ngomong, Ustaz, antum kayaknya udah jadi kayak dukun katanya. Banyak pasien yang datang. Wallahi banyak, hampir tiap hari. Anak putus enggak, anak cut enggak. Anak ke Palembang diminta rukyah Pak. Anak baru ke Jaya Sunnah, Ustaz bisa enggak anak ngerukyah? Anak ke ini, ke tempat Tanjung Raya, Ustaz bisa enggak rukyah? Anak ke tempat sana, Ustaz bisa enggak rukyah? Cuman satu video anak keluarkan Pak awalnya. Langsung minta apa? Rukyah semuanya. Akhirnya anak tutup, anak cut, enggak mau lagi anak. Udah biarlah, anak mau sibuk dengan belajar dan mengajarkan apa? Ilmu. Tapi udah banyak Pak memang kasus seperti itu. Karena dari dulu pun Pak, anak udah ngerukyah sebelum dakwahnya anak udah ngerukyah, sering. Di pondok pun kapan ada yang kesurupan, anak rukyah juga. Itu dulu kasus. Main-main loh Pak, cuma sekitar main-main. Jin tuh seneng Pak kapan dipanggil. Main pocong-pocongan jadi. Masuk Pak. Masuk nianan, bukan masuk keluar lagi. Enggak mau keluar. Itu terjadi Pak, hati-hati dengan apa? Dengan syaitan. Allah a'lam bishawab. Fadhal yang lain. Jadi mungkin. Kalau dikatakan mungkin loh ya. Mungkin. Nah, Allah a'lam. Tapi jangan dulu percaya, pastikan dulu. Tapi indigo mungkin enggak? Indigo itu bukan kelebihan loh Pak. Kekurangan. Diganggu sama siapa? Syaitan. Bisa jadi bapak ibunya enggak berdoa. Bisa jadi. Kan kata Nabi SAW, kalau kita ini bersetubuh dengan istri, apa kata Nabi? Doanya apa? Oh, kalau itu hafalnian. Masya Allah.
Kalau itu hafal Pak ya, Masya Allah. Masya Allah. Nah, yang belum nikah pun hafal juga Pak. Iya kan, al ilmu qabla al qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Nah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan kami dari apa? Syaitan. Dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rezekikan untuk kami. Maksudnya berupa anak. Apa kata Nabi? Fa'in qaddir. Kalau ditakdirkan oleh Allah ada anak, Pak, dijauhkan dari syaitan. Dijauhkan oleh Allah dari syaitan. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi anak indigo yang lahir suka diganggu, suka nangis-nangis. Pak, ada anak kecil nangis-nangis, Masya Allah, nangis-nangis. Apa kata Nabi SAW? Halla sarqaitumuha. Kalian halla sarqaitum laha. Tidakkah kalian itu minta ruqyah untuk dia? Kasihan. Karena ini terkena apa? Gangguan. Jadi Pak, Masya Allah, memang syaitan itu hati-hati. Dan Allah kasih akses itu, Allah buka semua akses Pak untuk kita. Syaitan jalan di mana? Pembuluh? Inna syaitana yajri majrad dam. Syaitan itu berjalan di pembuluh darah. Bayangkan Pak antum, jantung kita. Antum tahu nggak Pak, Masya Allah, ana meruqyah berkali-kali Pak. Mereka itu serasa macam kesemutan, gerak sendiri. Saat ini kebas kata dia. Itu apa? Syaitan. Ada satu ikhwan nih. Ini salah satu ikhwan. Ketika ana ruqyah Pak, tangannya itu Pak mau ngambil tangan ana. Ana ngomongin, "Dah," ana gitu. Udah gitu Pak ya. Gerak sendiri Pak tangan nih. Apa? Gerak sendiri. Siapa yang gerakin? Anak-anak nggak bisa ngendaliin nih saat gitu. Ini gerak sendiri. Itu udah banyak Pak. Tiba-tiba kok kebasnya. Anak sebelum ngeruqyah, antum sering nggak kebasan? Sering. Kapan? Setiap subuh. Iya. Kebas gitu. Kok kebas ya? Itu apa? Siapa yang jalan Pak? Syaitan melalui darah. Tidurnya syaitan di mana? Di mana? Lubang hidung. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyastanshik fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Kalau kalian bangun tidur jangan lupa untuk istinshak. Istinshak ini Pak bukan gini-gini, Pak. Ini nama cowel hidung. Tapi istinshak masukkan air ke dalam hidung, dikeluarkan lagi. Kenapa? Fa inna syaitan, karena syaitan itu yabitu ala khaysyumihi. Tidur di mana? Hidungnya. Di lubang hidungnya Pak. Bahaya itu Pak. Akses itu betul-betul besar. Sampai bisa-bisanya loh Pak syaitan ngikat kita. Apa kata Nabi? Kalau kalian tidur, fa inna syaitana yaqidu ala qafiyatihi thalatha uqad. Syaitan tuh ngikat di kepalanya berapa? 3 kali ikatan. 3 Pak, enggak cuma 1. Berapa? 3. Kapan kita bangun Pak langsung zikir inhalat uqdah, terlepas 1 ikatan. Fa in tawadda in halat uqdah, wudu terlepas 2 ikatan. Fa in shalla in halat uqdah, kalau salat berapa? 3 ikatan. Seger. Kapan enggak seger Pak? Masih ada ikatan syaitan, ngantuk aja bawaan. Ya Allah, padahal tidurnya cepat jam 8. Bangunnya jam 6. Pak, syaitan aja bisa kencing di sini. Bisa apa? Kencing. Aksesnya tuh Pak, Allah kasih buka lebar. Bisa apa? Kencing. Apa kata Nabi SAW tentang orang yang dia itu padahal dia istirahat dia cukup, tapi selalu telat terus kalau subuh? Apa kata Nabi? Bala fi udunihi syaitan. Tuh orang ini udah dikencing oleh syaitan. Jadi toiletnya Pak ini. Toiletnya siapa? Syaitan. Bahaya. Hati-hati Pak. Akses itu betul-betul berat. Jadi jangan. Nah, sahih nguap. Kata Nabi SAW Pak, fa idza tatha'aba ahadukum, kalau kalian itu nguap, falyarudda mastata, tolak dia itu semampu dia. Jangan cuma tutup semuanya Pak. Kenapa? Kata Nabi kita Muhammad SAW, fa inna syaitana yadkhulu fihi. Karena syaitan itu masuk ke dalam apa? Mulutnya. Nguap loh. Jadi antum Pak lagi belajar Pak, Masya Allah, ngantuk kan? Apalagi antum nggak tutup, tidur antum. Apalagi kalau belajar dimulai dengan bismikallahumma amutu ahya. Oh, udah habis. Harusnya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a rabbi zidni ilma. Malah doanya bismikallahumma amutu. Ana ngantuk ini kan Nisat kayaknya. Udahlah ana bismikallahumma amutu ahya. Udah. Itu siapa yang datangkan syaitan. Jadi hati-hati Pak sama syaitan. Wallahi hati-hati. Allah a'lam bissawab. Fadhal yang lain. Doa?
Boleh. Boleh habis bangun tidur. Doa apa itu? Itu alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mewafatkan kami, mematikan kami, tapi mautatan sugra, mati kecil. Karena nyawanya hilang, Pak. Kapan orang tidur itu nyawanya kemana-mana. Ngerti? Ruhnya itu kemana-mana. Ruhnya. Nah, sahih. Jadi mimpi ini, mimpi itu, diganggu sama syaitan, jumpa sama syaitan. Iya. Yang nggak bisa itu Pak, Nabi SAW. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kalau kita lihat Nabi, Pak, ya berarti kita lihat betul-betul apa? Nabi SAW. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan itu nggak bisa nyerupain saya. Itu memang rezeki dia, Pak, masya Allah. Itu kalau memang betul-betul mimpi dengan Nabi SAW. Jadi ruhnya itu kemana-mana, Pak. Ruhnya. Itu seperti itu. Nah, kalau antum baca itu, Pak, akhirnya berarti antum tidur. Lupa santrinya. Masya Allah. Enggak, Masya Allah. Makanya doa masuk masjid apa biar enggak ngantuk? Allah maftah ya bawa rahmatik terus. A'udzu biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Antum Pak kenapa suka ngantuk ketika di masjid kayak gini? Enggak doa ini. A'udzu biwajhil karim, aku minta dengan wajah Allah yang mulia, wa sultanihil qadim, dan kerajaannya yang abadi. Dari siapa kita berlindung? Minasyaitonir rajim. Aku meminta perlindungan kepada Allah dari syaitonir rajim. Jadi Pak jangan dikira enggak ada yang ganggu di sini, Pak, di masjid. Oh, ini kan rumah Allah. Allah kasih akses, Pak, untuk ganggu manusia. Allah kasih apa? Akses. Pak, ada kakak kelas anak. Kakak kelas anak ini Masya Allah ya. Beliau ini sholat malam, tapi mau dijahar. Sholatnya mau dijahar. Kalau mau dijaharkan ganggu asrama, ganggu anak-anak di asrama. Akhirnya sholatnya di Masjid Bukhari, Imam Bukhari, ini kan dari situ pondoknya sampai tamat. Kakak kelasnya sholat di situ tengah malam, anggaplah jam 2, sekitar jam 2. Allahu Akbar. Baca alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir waladdallin amin. Lihat belakang nah kosong. Langsung batal dia. Langsung batal. Itu berarti syaitannya ikut apa? Salat. Syaitan salat. Syariat Muhammad, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, sama syariatnya, Pak. Sebagaimana syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar yang mengucapkan amin, wajar. Karena pun juga ada jin muslim. Inna sami'na bihadzal qur'ana ajaba. Apa kata mereka? Yahdi ila rusdi fa amanna bi. Kami dengar nih Quran, Pak. Ajaba, ajib ucapannya. Yahdi ila rusd, ngajak kepada kebaikan. Fa amanna bi, maka kami apa? Beriman. Tapi ada juga jin yang fasik, ada juga jin kafir. Makanya kata jin juga mengatakan kunna tara'iqa qidada. Kami ini bertingkat-tingkat, Pak. Jalan itu bertingkat-tingkat. Ada yang fasik, ada yang taat, ada yang kafir, ada yang munafik. Itu juga ada di sisi apa? Jin. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi kalau enggak ngantuk jangan doa itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Doanya apa tadi? A'udzu biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allah alam. Fadhal yang lain. Nah. Nah, pada waktu itu kan waktu saya ngumpul sama orang-orang kerja itu ya di nanti tidur ini apa dia bilang kalau yang itu tuh katanya kalau ukur katanya kan saya tuh mau kan rukia nggak ada apa-apa ini pas tahu sunat kan baru tahu kan nah.
Nah, Gimana sih Ustaz? Apakah kita kalau tetap bisa gitu? masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Iya. Caranya gimana? Apa memohon gitu? Nah, ngerti ya. Nah. Taib, itu disebutkan dari hadisnya Ibnu Abbas. Hadisnya siapa? Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, uridat alayyal umam fa idza sampai akhir. Nah, kata Nabi SAW, itu ada 70.000 golongan. Sifatnya apa? Mereka yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Apa sifatnya? Sifat yang disebut oleh Nabi pertama, humul ladzina la yastarqun. Mereka enggak minta ruqyah. Tapi terus gimana kalau minta ruqyah? Syekh bin Bas mengatakan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus apa maksud humul ladzina la yastarqun? Itu maksudnya minta ruqyah. Ruqyah ini antum tahu enggak arti ruqyah apa? Ruqyah itu jampi-jampi. Makanya ruqyah itu ada dua, ruqyah syar'iyyah, ruqyah syirkiyah. Nah, yang dilarang Nabi itu Pak, ruqyah jampi-jampi dari dukun. Tapi kalau dibacakan Quran boleh nggak kita minta ruqyah? Kata para ulama boleh. Mana dalilnya? Nabi minta ruqyah. Nabi minta ruqyah. Banyak hadisnya? Banyak. Satu anak sebutkan. Ketika itu Nabi SAW dikatakan oleh beberapa sahabat, ya Rasulullah, bolehkah kami itu meruqyah dengan cara seperti itu? Apa kata Nabi? I'ridu alayya ruqakum. Ruqyah aku sekarang dengan cara kalian. Minta ruqyah enggak Nabi? Minta ruqyah enggak Nabi? Minta ruqyah. Dari awal sampai akhir Pak, ternyata enggak ada yang menyelisih syariat. Apa kata Nabi? Amma hadza fa na'am. Adapun ini maka boleh. Nabi apa kata Nabi? I'ridu alayya ruqakum. Ruqyah aku sekarang. Berarti Nabi minta ruqyah bukan? Minta ruqyah. Itu satu. Hadis yang kedua. Nabi SAW ketika melihat ada salah satu anak kecil perempuan nangis terus. Apa kata Nabi untuk Aisyah? Hal sarqaitum laha? Tidakkah kalian minta ruqyah untuk anak tadi? Seandainya minta ruqyah enggak boleh, Pak, enggak mungkin Nabi minta ruqyah. Pasti Nabi langsung meruqyah siapa? Anak kecil tadi. Tapi apa kata Nabi? Hal sarqaitum laha? Tidakkah kalian minta ruqyah untuk dia? Kalau memang nggak boleh Pak, mungkin nggak Nabi ucapkan itu? Mungkin nggak mungkin. Jadi maksudnya ruqyah yang minta ruqyah yang dilarang itu Pak adalah minta ruqyah yang jampi dukun. Lah apa dalilnya? Syufa. Nabi SAW bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah kata Nabi. Dan tamimah yang digantung, Pak. Tiwalah pelet. Apa? Syirik. Ana ulangi. Sesungguhnya ruqyah. Kemudian tamimah. Yang ketiga tiwala. Syirik semuanya. Maksud Nabi apakah ruqyah syar'i ataukah ruqyah syirki? Ruqyah yang syirik, jampi-jampi dukun. Jadi seperti itu Pak. Makanya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bolehkah kita itu minta ruqyah? Kata beliau boleh. Kata beliau apa? Boleh. Jadi seperti itu. Jadi larangan itu Pak untuk mereka-mereka yang ada kesyirikannya. Pakai ruqyah jampi-jampi kesyirikan. Dan itu fatwa Syekh bin Bas. Banyak Pak Syekh bin Bas. Zaman dahulu Imam Nawawi rahimahullah. Antum kalau nggak percaya bacalah fatwa beliau. Antum buka binbas.org itu ada kok. Antum bukalah fatwa memang khusus dari beliau rahimahullah tabaraka wa taala. Jadi wallah alam boleh, na'am boleh. Dan condong kepada hal itu. Jadi enggak ada masalah. Tapi jangan coba-coba naruh ke sanalah, naruh ke sini. Enggak ada fungsi. Nah, jadi fungsi kita tuh harus tawakal sama Allah. Harus apa? Tawakal sama Allah, serahkan sama Allah. Karena kesembuhan ini, karena kebanyakan orang masya Allah Pak. Orang ini tawakalnya sama Rocky kadang-kadang. Anak Ustaz nggak mau sama Ustaz yang lain, sama antum aja. Ini ada nih. Anak Ustaz nggak mau ruqyah sendiri, anak sama antum aja. Anak lebih yakin sama antum. Antum itu lebih yakin sama anak atau lebih yakin dari Allah? Kapan Allah nggak ngasih kesembuhan, Pak, untuk antum melalui anak? Mungkin nggak ada sembuh kan? Nggak mungkin. Fa idza maritu fa huwa yashfin, kata Ibrahim. Kalau aku sakit siapa yang menyembuhkan? Allah.
Jadi roki ini Pak cuman sebab. Makanya di akhir hadis disebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu bertawakal kepada Allah. Karena memang sering sekali Pak orang-orang minta ruqyah. Nah, ini dia kasusnya. Minta ruqyah yang tidak dia tawakal kepada Allah. Tapi kalau seandainya Pak dia ini minta ruqyah, tapi dia tawakal, boleh enggak? Boleh. Macam orang datang ke dokter. Kalau seandainya kita datang, Pak, ruqyah ini penyembuhan bukan? Syifa bukan ruqyah? Syifa. Tapi obat yang di dokter syifa bukan? Syifa. Sama-sama syifa bukan? Iya. Sama-sama dawa bukan? Iya. Tapi antum datang ke dokter Pak, boleh enggak? Boleh. Tapi tawakal sama siapa? Allah. Begitu juga kita penyembuhan dengan Al-Quran. Datang ke roki boleh bukan? Boleh. Tapi tawakal kepada siapa? Allah. Ngerti Pak sampai sini? Orang datang ke dokter berobat Pak, tapi dia itu menyerahkan kesembuhan kepada dokter tadi. Dok, sembuhkan saya dok ya. Kalau dia ngomong kayak gitu Pak, syirik bukan? Syirik. Karena dia cuma bisa minta obat yang menyembuhkan siapa? Allah. Ngerti Pak sampai sini? Jadi nggak ada bedanya seperti orang datang ke dokter. Ini kata Syekh bin Baz sama udah, nggak ada bedanya. Orang datang ke dokter sama orang datang ke roki. Satu syifanya pakai pengobatannya pakai obat, satu pakai apa? Quran. Sedangkan Al-Qur'annya apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Sama-sama syifa udah. Cuman satu ke dokter, satu ke roki, tapi kita tetap tawakal sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Seperti itu. Fadhal yang lain. Jadi insyaallah antum bisa dapat gitu. Bisa. Insyaallah. Naam. Tapi kalau coba-coba ada pembukaan ruqyah syariah masal, nggak usah ikut, kurang kerjaan. Nggak usah ikut. Pak Ana paling nggak suka. Akhirnya apa? Banyak orang-orang itu justru awalnya kemasukan ini gara-gara itu. Itu Ana contohkan Pak, macam orang dokter nyembuhkan 10 pasien, operasi 10 pasien, berat nggak? Pak Ana aja Pak ruqyah orang, satu orang tuh bisa sampai 2 jam 3 jam loh. Iya sahih ini Pak, akhirnya selesai, bisa sampai 2 jam. Orang operasi satu orang Pak 10, yang situ sakit, yang sini sakit, ada yang selesai, akhirnya kemasukan semua. Akhirnya udah biarlah nanti juga hilang jinnya. Tanggung jawab antum. Yang buka ruqyah masal itu jangan Pak, bahaya. Dan jangan coba-coba ikut. Pak banyak akhirnya jin ini nyari mangsa, ini imannya lemah, masuk dia masuk. Ini nggak pernah sholat, ini gampang dimasukkan, gampang dia masuk. Pak tergantung imannya kuat atau enggak. Syekh Wahid Abdul Salam Bali pernah ngeruqyah. Beliau cerita sendiri. Ketika ngeruqyah jinnya nantang. Ketika Syekh ngomong, "Ukhruj anta ya aduwallah," keluar engkau wahai musuh Allah. Saya akan keluar kata dia. Tapi kalau saya keluar saya harus masuk ke tubuh kamu. Apa kata Syekh? Masuklah kalau bisa. Masuklah. Karena saya ada siapa? Allah. Pak, ditunggu. Sadar dia keluar, sadar dia manusia. Tapi ditunggu sama Syekh. Mana jinnya kok enggak masuk-masuk? Masuk lagi, ditunggu lagi, kesurupan lagi. Apa kata Syekh? Udah masuk belum? Enggak bisa kata dia. Wajar enggak bisa. Kenapa? Syekhnya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang baca 100 kali, apa kata Nabi? Kana lahu hirzun minasyaiton. Dia punya benteng yang kuat yang jaga dia dari syaitan, enggak bakal bisa masuk. Karena ada benteng. Kapan udah malah zikir, enggak pernah sholat, masuk ruqyah masal. Masuk kandang buaya dia. Jadi jangan coba-coba apa. Udahlah, antum kalau kita anak rasa agak gimana Pak, syaitan itu akan pergi dengan sendirinya kalau kita taat. Syaitan akan pergi sendiri kalau kita apa? Taat. Kita baca Quran dengan sendiri pergi Pak, dengan sendirinya. Sebagaimana kata Nabi SAW, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhdhaha barakah, karena ngambil surat Al-Baqarah apa? Berkah. Apa kata Nabi? Wala tastati'uhal batala. Dan sihir gimana pun yang paling jago nggak bisa Pak lawan surat apa? Baca surat Al-Baqarah, nggak usah datang ke roki ini, roki itu, nggak usah. Baca surat Al-Baqarah, Pak, rutin kan? Yakin Pak hancur itu, sihir itu? Yakin 100%? Nggak bakal bisa Pak, praktekkanlah Pak. Jin itu udah pernah nantang itu. Itu sering Pak kalau sama orang roki, nantang, saya nanti ini, saya nanti itu, lihatlah kamu. Ngomong dia, sebutnya Ustadz Al-Amiri, lihatlah kata dia. Ngomong kayak gitu. Ada ngeruqyah ummahat ini ceritanya. Ngomong nyebut nama anak nggak pernah takut Pak, biasa aja, sampai dipelototin sama jinnya. Anak ada siapa? Allah, udah nggak pernah takut. Itu Pak, hati-hati dari apa?
syaitan. Udah, jadi nggak usah coba-coba ruqyah ini, ruqyah itu. Yang penting kita rubahlah sikap diri kita, maka akan sembuh dengan sendirinya. Yakin Nana 100%. Jadi seperti itu. Antum Pak ke ruqyah sana, ruqyah sini, ruqyah sana, ruqyah sini, nggak pernah sholat, nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh, Pak, nggak sembuh. Yakin Nana. Itu Allah alam bisawab. Udah habis Pak ya? Tanggung 10 menit, coba lagi, fadhal. Sampai jam 9 kita tutup. Dan salahnya juga Pak, Masya Allah. Dan anak ini nggak setuju ini. Sebagian roki-roki itu masang tarif, ikut pelatihan ini 500.000 satu orang. Kalau masuk 20 berapa? Pak, ikut pelatihan ini 500.000, mending dia ke dokter. Kasihan, anak itu Pak. Anak pernah tanya, Ustaz, anak bisa nggak minta ruqyah sama antum dan sebagainya? Ada gejala anak ini itu. Anak bilang ya khair, kapan antum waktu luang, anak juga bisa menyesuaikan nanti. Kata dia waktu ini waktu itu. Habis itu kata dia, Ustaz, anak bayar berapa untuk antum? Anak ngomong, pertanyaan antum untuk anak wallahi aib akhi. Anak ngomong, antum nanya kayak gitu ke anak, wallahi aib. Antum jangan nanya dan nggak usah bayar, ngerti Pak? Wallahi anak yang penting antum sembuh selesai, anak senang. Ya antum kasih makan anak makan. Karena waktu 3 jam kan gitu. Anak antum kasih anak minum. Tapi kalau uang wallahi Pak, wallah tafi. Walaupun boleh nggak kita ngambil hadiah Pak? Boleh, tapi menarif boleh nggak? Jangan. Terserah mereka suka-suka mereka Pak. Antum nanya kayak gitu karena wallahi nggak usah bayar antum. Wallahi antum aib anak ngomong kayak gitu. Aib Pak bagi anak. Ustaz kajian satu tempat itu. Berapa antum mau ngasih anak amplop? Aib kan gitu. Ustaz, berapa amplop antum tiap kajian? Pak, Masya Allah, itu nggak usah disebut di depan Ustaz. Sampai Ustaz itu pun nggak dikasih amplop tuh kan sampai sembunyi kan, sap dimasukinnya, kan gitu kan. Walaupun Ustaznya ngomong Alhamdulillah masuk juga akhirnya, sap masuk panitia. Tapi itu aib memang, Pak, nggak layak gitu loh, nggak layak. Makanya kata para ulama itulah banyak kasus para roki zaman sekarang tuh anak nggak setuju itu kayak gitu Pak. Sadis mereka itu. Asal mereka datang ke dokter. Kalau antum Mbak, datanglah ke ustadz yang antum percaya bagus baca Qur'annya, Ustadz Sumardi, Masya Allah. Yakin anak sembuh insya Allah dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Jadi nggak usah roki sana, roki sini Pak. Ujung-ujungnya semua apa? Fulus. Itu kasihan Pak. Wallahi enak kasihan. Seperti itu. Allah alam Pak. Kita tutup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu Nabi Muhammad. Jika benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan jika salah datang dari anak pribadi syaitan dan anak benar dari kesalahan tersebut, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.